Nah, Sobat UKM, sebagaimana yang kita tahu bahwa bisnis atau usaha yang kita jalankan adalah upaya menghasilkan uang dengan cara memenuhi kebutuhan orang lain. Hai Sobat UKM, berjumpa kembali di seri manajemen UKM di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan peluang usaha dari rumah. Kira-kira apa sih peluang-peluang usaha yang bisa dijalankan dari rumah? Kemudian bagaimana mengembangkan usahanya? Dan kira-kira apa sih yang cocok dijalankan dari rumah? Nah Sobat UKM, sebagaimana yang kita tahu bahwa bisnis atau usaha yang kita jalankan adalah upaya menghasilkan uang dengan cara memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, di sini sudah jelas ya, ada beberapa yang perlu ditekankan hal-halnya. Yakni yang pertama, upaya, kemudian uang, cara, dan orang lain. Nah, upaya berarti kita melakukan sebuah ikhtiar ya, melakukan sebuah usaha bagaimana menghasilkan uang ya, bahwa uang yang memang yang dicari dari bisnis kita ini. Nah, kemudian dengan cara, nah ini caranya seperti apa? Caranya ternyata ya memenuhi kebutuhan orang lain, memuaskan orang lain. Nah, orang lain inilah gitu ya, sebagai objek ya, objek dari apa yang kita lakukan, ikhtiarkan. Nah, kemudian yang dicari dalam bisnis itu sebenarnya adalah margin ya. Kalau tadi dikatakan uangnya seperti apa ya, hanya dari margin. Margin di sini juga kita melihatnya bisa dari dua hal. Yang pertama adalah margin dari selisih harga atau margin yang berupa keuntungan. Ya, kita bisa melihatnya dari keseluruhan pendapatan atau hasil penjualan yang kita dapat dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah kita keluarkan ya di awal. Nah, barulah ketemu keuntungan. Nah, disinilah margin yang dikatakan sebagai margin ya, margin keuntungan. Kemudian di era sekarang, era industri 4.0, bahwasannya dalam menjalankan bisnis atau usaha tidak cukup hanya dengan cara, akan tetapi juga ditambahkan dengan yang namanya sarana. Nah, sarana ini sudah barang tentu bisa kita lihat dan kita dapatkan dimanapun kita ada ya. Kalau tadi caranya adalah dengan memuaskan atau memenuhi kebutuhan orang lain, maka sarananya yang mendukung gitu ya, untuk mengarah ke situ banyak ya, bisa dengan gawai, gadget, ataupun sarana-sarana yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung usaha kita. Nah, salah satunya tadi gadget, gawai, dan kalau yang hits sekarang itu adalah smartphone ya, karena dengan smartphone kita sudah bisa melakukan banyak hal ya, semacam merekam video seperti ini, kemudian dengan membuat foto produk, foto barang dagangan, kemudian juga dengan smartphone pula kita bisa langsung mempromosikan ya, entah itu melalui dengan ya media sosial ataupun marketplace dan sebagainya. Adanya smartphone gitu ya, gawai, gadget seperti mungkin ya laptop didukung dengan internet ini cukup membantu ya dalam hal pemasaran bagi produk-produk UKM. Nah, selanjutnya adalah kita harus ketahui atau kita harus mengetahui peran ataupun posisi kita. Di manakah posisi kita dalam rantai bisnis ya? Misalkan apakah kita sebagai petani atau produsen, atau kita sebagai tengkulak ya, pedagang yang membeli langsung dari petani, atau kita sebagai pengepul ya, pedagang pengumpul ya. Jadi dari semuanya ya, entah itu dari petani, dari tengkulak, karena kita mungkin ya pedagang otomatis mengambil barang dari mana-mana ya, sebagai pengepul seperti itu, atau kita justru masih di pedagang pengecer ya. Ini kebanyakan kita juga seperti itu ya, berjualan eceran, atau justru malah kita masih belum apa-apa, belum melakukan bisnis, kita masih sebagai konsumen. Dalam hal ini yang banyak dilakukan adalah di bagian dua hal tadi ya, petani produsen dan juga pedagang pengecer ketika menjalankan bisnis. Ya, produsen ya, berarti kita bisa memproduksi, membuat, menghasilkan sesuatu. Bisa mungkin kalau yang dilakukan dari rumah ya banyak hal ya, membuat
Ya mungkin makanan, kue-kue kecil ya, kue kering, kue yang agak besar, kue basah, ataupun snack-snack, kemudian ya makanan kering yang bisa dikemas lainnya pun bisa, ataupun hal lain semacam kerajinan ataupun lainnya ya. Selain itu juga ketika kita menjalankan sebagai pedagang pengecer, ya ini sangat mungkin ya dilakukan dari rumah, bisa dengan membuka warung ya, atau toko kecil-kecilan semacam itu ya, ataupun mungkin bila memungkinkan menjadi pedagang keliling ya. Ini nanti akan sangat menyesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal kita, apakah kita cukup berjualan dari rumah atau ya perlu kita keliling seperti itu. Selanjutnya adalah guna mempermudah kita menjalankan usaha. Biasanya kita harus mengetahui apa-apa saja yang ada di dalam usaha kita ya. Kita menjalankan usaha pasti kan harus kenal usaha kita itu apa. Nah, untuk mempermudah biasanya dilakukan pemetaan usaha. Salah satu alat yang biasa lazim digunakan untuk memetakan usaha adalah kanvas model bisnis ya. Mungkin bisa dilihat tampilannya. Nah, di sini karena kebanyakan peserta dari pengembangan kapasitas usaha Mekar PNM ini adalah ibu-ibu, maka kita akan menyesuaikan, dan yang kita akan soroti juga hanya terkait dengan dua aspek saja, yakni kegiatan utama dan juga segmen pasarnya ya. Meskipun nanti masih banyak aspek yang lain yang bisa kita lihat untuk memetakan usaha gitu ya. Karena dengan pemetaan usaha kita nanti akan menentukan, kita akan mudah menentukan langkah-langkah selanjutnya gitu ya dalam membuat strategi pengembangan usaha. Namun yang kita soroti kali ini di dua hal ya, kegiatan utama dan segmen pasar. Sebagaimana tadi sudah sedikit dijelaskan gitu ya, bahwa kegiatan utama bisnis kita itu apa? Apakah memproduksi, membuat gitu ya, menghasilkan sesuatu, atau menjual barang dagangan, atau menjual jasa. Nah, ternyata dari dua hal ini juga ada dua hal lagi ya. Jadi antara memproduksi atau menjual, kemudian menjual pun menjual barang atau menjual jasa. Nah, ini kesemuanya bisa dilakukan dari rumah gitu ya, terutama untuk ibu-ibu. Dalam menghasilkan barang gitu ya, ini bisa berarti karena tadi bunyinya di awal juga petani ataupun produsen, ini bisa berupa yang benda mati ataupun ya makhluk hidup, dalam artian mungkin banyak sekali dilakukan gitu ya, budidaya gitu ya, misalkan ternak atau hewan peliharaan yang bisa dijadikan bisnis ya, ataupun mungkin budidaya tanaman seperti itu. Nah, kemudian untuk menghasilkan sesuatu bisa banyak ya, makanan, kuliner, makanan kemasan ya, kemudian mungkin kerajinan-kerajinan gitu ya, yang bisa dihasilkan dari rumah. Nah, kemudian terkait dengan segmentasi pelanggan, ini cukup vital ya, karena dengan segmentasi pelanggan kita akan tahu siapa-siapa saja sih yang memungkinkan atau kemungkinan akan membeli produk atau barang dagangan kita. Nah, di sini nanti akan menjadi dasar dalam kita menentukan siapa target pasar kita yang sesungguhnya. Identitas usaha yang kita bangun dari beberapa kurun gitu ya, mulai dari awal menjalankan usaha hingga sampai mungkin ya beberapa bulan berjalan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini merupakan sebuah aset berharga ya, meskipun tidak terlihat, karena dengan identitas kita nanti bisa membangun branding usaha kita. Orang akan mengenal kita dalam menjalankan usaha ini sebagai apa. Nah, ketika mungkin usaha dari rumah, kita mungkin ya membuka warung gitu ya, jualan entah itu mungkin dari jajanan ataupun sayuran, orang pun akan tahu ya, minimalnya ya lingkungan tempat tinggal kita, satu RT ataupun satu RW, oh tempat kita memang jualan. Ketika disebut nama kita, oh yang jualan ini ya, seperti itu. Ya, simpelnya seperti itu ya ketika kita bicara masalah branding atau citra kesan yang orang lain dapatkan tentang kita. Terkait dengan segmentasi pelanggan tadi ya, sudah jelas juga disebutkan bahwa dengan adanya segmentasi pelanggan kita akan mudah memetakan ya. Misalkan bisa berdasarkan dengan usia, jenis kelamin, kemudian bisa juga mungkin tingkat pendidikan atau wilayah gitu ya, radius dari tempat kita usaha. Nah, nanti kita akan menentukan siapa-siapa saja sih dari kriteria-kriteria tadi, misalkan usia,
oh rentang usia dewasa kisaran 15 sampai 35 tahun yang menjadi kebanyakan konsumen kita. Nah, dari situlah kita akan menentukan target siapa-siapa saja yang nanti akan ditentukan sebagai target pasar kita. Nah, kemudian bagaimana dalam menyusun ini, menentukan atau mengimplementasikan dari bauran marketing. Ini teori banget ya, bauran marketing, atau mungkin ya istilah kerennya marketing mix. Nah, ini marketing mix ada 4 hal ya, ini terkait dengan produk, price atau harga, kemudian place, lokasi tempat usaha kita, kemudian juga promotion ya. Nah, ini juga yang menjadi dasar, kita harus tahu ya dasar-dasar ini ya. Nanti akan mempermudah kita menyusun langkah-langkah atau strategi bagaimana sih meningkatkan penjualan kita. Kita harus kenal dengan produk ya, barang yang kita hasilkan atau barang yang kita perdagangkan, seperti itu. Kira-kira apa kelebihannya, keunggulannya, atau bahkan keunikan ya, yang mungkin berbeda dari produk orang lain. Kemudian juga terkait dengan tadi price, harga. Apakah punya kita harganya lebih murah atau lebih mahal gitu. Ketika lebih murah, apakah konsumen bisa yakin? Karena melihat harga murah biasanya orang pun akan mempertimbangkan kualitasnya. Nah, ketika lebih mahal pun dipertimbangkan, apakah kita produknya lebih baik dari orang lain ya. Mungkin kalau barang-barang perabot yang biasa dipakai ya lebih awet dan sebagainya, atau ketika kualitas makanan mungkin rasanya seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan place, lokasi ini juga akan menentukan gitu ya, dikenal tidaknya usaha kita, ataupun ketika kaitannya dengan radius jangkauan para pembeli kita. Nah, misalkan ketika kita menjalankan bisnis dari rumah, menjalankan usaha dari rumah, maka otomatis pangsa pasar bukan target pasar. Pangsa pasar adalah tetangga kita. Nah, tergantung nanti usaha kita apa. Ketika warung menyediakan mungkin barang kebutuhan sehari-hari, sudah otomatis tetangga-tetangga kita bagaimana? Ya minimalnya yang menjadi target pasar adalah tetangga samping, kiri, kanan, dan depan belakang kita ya. Istilahnya mungkin kalau yang mepet tembok seperti itu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan pelaku usaha lain. Ketika kita menjalankan bisnis tentu sudah ada orang lain juga menjalankan usaha yang sejenis dengan kita, atau mungkin setelah kita duluan baru ada orang lain muncul lagi. Nah, ini kerapatan jarak lokasi antara pelaku usaha gitu ya, kita dengan orang lain seperti apa? Apakah mungkin nanti berebut pembeli, pelanggan seperti itu? Pada dasarnya ya memang terasa gitu ya, seperti berebut pelanggan. Tapi jangan sampai seperti itu. Jangan anggap pelaku usaha lain sebagai pesaing atau kompetitor, tapi anggaplah mereka itu adalah mitra ya, mitra bisnis, mitra usaha kita. Karena kita tidak tahu, misalkan kita buka warung gitu ya, warung yang menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari ya, misalkan yaitu dari sabun, pasta gigi dan sebagainya, bahkan sampai misalkan air kemasan galon ataupun gas seperti itu. Nah, biasanya di masyarakat kita pun ya tidak menganggap sebagai pesaing gitu ya, tapi justru mitra bisnis seperti itu. Misalkan suatu saat ada pembeli atau pelanggan yang datang ke tempat orang lain untuk beli gas. Nah, ternyata di situ kosong gitu ya, sedang tidak ada ataupun ya stok gas yang masih utuh ya. Dan ternyata dari sana biasanya ketika kosong gitu ya, biasanya akan merekomendasikan sudah cari di tempatnya ini. Nah, maka anggaplah sebagai mitra bisnis ya, bukan pesaing, karena suatu saat pasti akan terjadi hal seperti itu ya, mereka merekomendasikan untuk ke tempat kita. Nah, kemudian yang keempat dari bauran pemasaran ini, marketing mix, adalah promotion. Nah, ini biasanya bagaimana upaya-upaya kita mengenalkan usaha kita ya, entah dengan cara apapun ya, ini namanya promosi ya. Bisa saja kita beriklan, kita membuat semacam poster, spanduk dan sebagainya, ataupun ya broadcast gitu ya, mengirimkan pesan berantai, pesan berlanjut bahwa kita jualan ini itu sini itu seperti itu. Atau cukup kita pasang banner di depan rumah gitu ya, jadi selain sebagai identitas juga sebagai ajang promosi gitu ya. Jadi minimal tadi tetangga mepet tembok kita itu bisa melihat, oh kita
ada jualan ini. Nah selanjutnya tadi gitu ya, ketika di era-era sekarang kira-kira apa sih ya usaha atau bisnis yang mungkin cocok dijalankan di era sekarang gitu ya, atau justru malah kita ingin karena tadi kebanyakan sudah menjalankan usaha, atau kita akan mencoba menambah usaha gitu ya, menambah usaha yang baru, atau kita mencari usaha sampingan. Nah, tunggu dulu gitu ya. Kita akan coba lihat dulu apakah tadi kita sudah fokus dan konsisten menjalankan usaha yang sudah kita jalankan lebih awal gitu ya, lebih dahulu tadi. Lalu bagaimana kondisinya? Apakah memang patut untuk ditinggalkan ketika akan nanti mencoba usaha baru, atau bisa kita kesampingkan gitu, dalam artian kita tinggalkan manajemennya biar dipegang orang lain dan kita beralih ke usaha sampingan. Apakah bisa seperti itu? Jika belum, maka lebih baik fokus ke usaha sebelumnya ya. Di era sekarang gitu ya, terutama ketika kemarin pandemi gitu ya, di 2020 banyak sekali usaha-usaha yang ngehits, yang menjadi tren ya. Di 2020 kemarin ya usaha yang paling banyak menjadi tren itu adalah usaha terkait dengan APD gitu ya. Ya mulai dari masker gitu ya, kemudian membuat penutup wajah ataupun sarung tangan, dan juga mungkin hand sanitizer. Nah, dan kesemuanya gitu ya, ketika menjalani usaha tersebut pasti kita sudah punya bekal ya, pengetahuan maupun keterampilan. Untuk membuat masker atau sarung tangan kain gitu ya, kita mungkin sudah punya keterampilan menjahit gitu ya. Kemudian untuk membuat hand sanitizer ini banyak sekali pengetahuan didapatkan secara instan ya, melalui video-video tayangan di internet ya. Misalkan bagaimana cara membuat hand sanitizer dengan mencampurkan sabun kemudian ditambah dengan alkohol dan ini itu gitu ya, bagaimana aman digunakan di tangan manusia. Tapi tunggu dulu, apakah bisa seperti itu ya? Karena dengan membuat hand sanitizer secara instan seperti itu, mencampurkan beberapa cairan kimia, kemudian dengan mudahnya kita memperoleh botol kemasan yang cantik, desain label kemasannya pun dipercantik, lalu kita jual hand sanitizer gitu ya. Karena mengingat juga waktu itu banyak sekali permintaan untuk ya tadi ya, kelengkapan pengaman penjagaan protokol kesehatan terutama dengan adanya COVID-19. Nah, dengan hand sanitizer dijual bebas tanpa ada perizinan. Nah, ini akan rentan gitu ya, baik secara legalitas maupun nanti efek kedepannya. Nah kemudian juga yang menjadi tren lagi akibat kebanyakan di rumah gitu ya selama pandemi, yakni dengan usaha memelihara sesuatu gitu ya, baik mungkin dari binatang peliharaan ataupun tanaman. Nah sampai sekarang pun tanaman ini masih ngehits ya, masih menjadi tren. Apakah dalam menjalankan usaha tersebut juga tidak butuh pengetahuan, mengingat misalkan kan tanaman mungkin sudah sehari-hari kita lihat, sehari-hari mungkin kita juga sudah punya peliharaan tanaman seperti itu. Tentu tidak ya, bahwa kita juga perlu pengetahuan dan juga keterampilan bagaimana merawat tanaman. Mungkin kemarin juga ramai gitu ya, ada misalkan tanaman monstera gitu ya, yang orang kata sebagai ron dobolong ya. Ron podo bolong. Nah, orang yang tidak tahu nanti akan menyebutnya rondo bolong atau janda bolong. Nah, ini sangat salah kaprah ya. Makanya juga diperlukan pengetahuan. Nah, pun sama dengan ketika nanti usaha memelihara binatang peliharaan. Nah, juga ada pengetahuan apakah ini peliharaan apendik, dilarang atau langka dan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu ya. Banyak sekali usaha-usaha yang cocok dijalankan ya, terutama yang lagi tren sekarang. Apalagi juga sekarang dengan dari rumah orang bisa menjalankan banyak usaha. Nah salah satunya juga yang ngehits juga usaha makanan ya. Banyak orang gitu ya yang sekarang membuat berbagai macam makanan gitu ya, kemudian diposting di media sosial, langsung banyak yang order ya. Itu sangat bagus ya, tapi memang ya tadi perlu dipertimbangkan beberapa hal yang sudah diungkapkan di awal ya. Nah seperti itu ya Sobat UKM, pelaku usaha Mekar PNM juga bisa memilih mana yang lebih cocok ya, dan juga mempertimbangkan dengan berbagai hal gitu ya. Seperti itu saja penjelasan yang bisa disimak dari video ini, dan kita nanti akan lanjut dengan diskusi melalui WA group ya.